A few moments later. A few moments later. Oke, bertemu lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan kritik sastra psikologis. A few moments later. Yang pertama adalah definisi dari kritik sastra psikologis. Jadi, kritik sastra psikologis adalah cabang ilmu kajian sastra yang melihat karya sastra sebagai aktivitas melihat gerakan dari kejiwaan, seperti kebatinan, karakter, motif dan struktur cerita mencerminkan atau berhubungan dengan keadaan psikologis individu atau kelompok dalam karya tersebut. Definisi dari kritik sastra psikologis adalah metode analisis yang memanfaatkan teori-teori psikologi untuk memahami dan menginterpretasi elemen-elemen dalam karya sastra seperti karakter, konflik, dan tema. A few moments later. A few moments later. Nah, di dalam kritik sastra psikologis ada ruang lingkup kajian. Ruang lingkup kajiannya adalah objek kajian psikologi sastra memiliki 4 konsep pengkajian. Pertama, fokus penelitian terhadap psikologi pengarang seperti tipe atau sebagai pribadi. Kedua, meneliti bagaimana proses kreatif pengarang terhadap kejiwaannya. Yang ketiga, mengaitkan teori-teori psikologi terhadap karya sastra. Keempat, meneliti mengenai dampak psikologi teks sastra terhadap pembaca. A few moments later. Kemudian ada teknik kajian psikologi sastra. Yang pertama, pendekatan psikologi sastra menekankan kajian keseluruhan baik berupa unsur intrinsik maupun unsur ekstrinsik, yaitu hal yang berada di luar cerita itu sendiri. Yang kedua, pengkajian masalah tema karya. Yang ketiga, konflik perwatakan tokoh perlu dikaitkan dengan alur cerita. A few moments later. Kemudian ada fungsi kajian. Yang pertama, memahami karakter lebih mendalam adalah memberikan wawasan lebih dalam mengenai motivasi dan konflik internal karakter yang mungkin tidak terlihat jelas hanya dengan membaca teks. Yang kedua, menjelaskan perilaku. Bisa dijelaskan, membantu menjelaskan perilaku dan keputusan karakter dengan menempatkannya dalam konteks psikologi yang lebih luas. A few moments later. Yang ketiga, menggali tema psikologis. Mengidentifikasi dan menjelaskan tema-tema psikologis yang mendasari cerita seperti trauma, identitas, atau pertumbuhan pribadi. Yang keempat, meningkatkan pembacaan kritis, memperkaya pemahaman dan analisis teks sastra dengan pendekatan yang lebih kompleks dan terstruktur. A few moments later. Yang terakhir ada kesimpulan dari kritik sastra psikologis. Kesimpulannya adalah bahwa kritik sastra psikologis merupakan pendekatan dalam memahami karya sastra dan mengungkapkan keterkaitan antara aspek karya sastra dengan kejiwaan yang tergambar dalam cerita. A few moments later. Sekian yang bisa saya sampaikan. See you next time. Bye-bye.